Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Sungguh Tuhan yang terutama dalam hidup kita, dan Dia yang layak dipuji dan disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, penyertaan sepanjang umur hidup kami. Sungguh Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya
apa cinta Yesus, sayang cinta Yesus, sayang cinta Yesus. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Ditinggikan, diadukan selamanya. Dipujikan, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segalanya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya, yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu hebat. Sebab Engkau adalah kasih. Kami bersyukur kasih-Mu Kau curahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu.
Engkaulah satu-satunya yang kami percaya, sebab Engkau Bapa yang setia. Kau tak pernah ingkar janji. Semua yang kau janjikan, semua kau genapi bagi kami yang percaya padamu. Sungguh Engkau tak akan pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya, selamanya Engkau layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik, sangat baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Ya baik, ya baik. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami sembah,
menyembah, sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Baik kasih maupun kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkaulah penolong yang setia. Pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Berharap, percaya padamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang tak pernah mengecewakan pengharapan kami. Sebab Kau Allah yang setia. Kau tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi. Bagi kami yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Sebab dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami, kami mau berharap hanya padamu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sangat baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah. Ya Allah, sangat baik,
kagumkan Engkau. Kami puji, kami sembah. Sebab tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama seperti-Mu, Yesus, Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Yesus. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja, sebab Engkau segalanya. Sungguh kami aman di dalam, sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami, Tuhan. Kami puji, kami sembah. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah baik, ya Allah baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
Amen. Berkatnya, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar, Engkau yang terutama dalam hidup, dan Engkau segala-galanya. Suatu kami aman di dalam-Mu, dan kami mau terus tinggal di dalam, dan firman-Mu dalam hidup. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup. Kami bersyukur lagi. Siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya. Karena kami percaya akan firman. Dalam nama Yesus Tuhan, disambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, pagi hari ini kita sudah sampai kepada Ayub pasal yang ke-36. Masih melanjutkan hari-hari sebelumnya ya, bahwa hari ini kita melihat bagaimana Elihu, sahabat Ayub, memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidupnya, berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Ya, kita tahu bahwa
di pasal-pasal sebelumnya ada tiga sahabat sebelumnya, ya. Itu kalau kita ingat kemarin itu ada Elifas, ada Bildad, dan ada Zofar, ya. Saya bacakan judul perikopnya adalah tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar. Aku akan mengajarkan engkau karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Ya, di sini ada kata-kata demi Allah ya. Demi Allah itu eh, mungkin dia ingin mengungkapkan bahwa aku ini sebenarnya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, seolah-olah dia eh, menganggap dirinya itu sebagai wakilnya Tuhan begitu ya. Jadi ini mungkin lebih kepada penekanan supaya Ayub itu jangan terlalu banyak membantah begitu ya. Jadi dia mau supaya Ayub ini dengar benar-benar gitu loh apa yang memang dia sampaikan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Ayat 3, aku meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Ya, jadi di sini juga dia melihat bagaimana semua pengetahuan dia tentang Tuhan itu yang didapat dari apa dari jauh dia bilang. Dia bukan dapat hanya seketika saja, tapi ini memang apa yang dia dapat sepanjang dia gumuli gitu ya. Artinya ini memang sudah benar-benar Tuhan yang berbicara kepada Elihu ya. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Jadi dikatakan bahwa ini sebenarnya memang Tuhan sendiri yang mau bicara gitu ya. Dia seolah-olah mewakilkan dirinya itu sebagai wakilnya Tuhan. Ayat kelima, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun, ia perkasa dalam kekuatan dan akal budinya. Ia, maksudnya Tuhan, tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberikan keadilan kepada orang-orang sengsara. Ya, nah kalau di ayat ke-6 ini ya ada benarnya ada tidak juga ya. Karena sebenarnya kita tahu sebenarnya kemarin-kemarin Pak Heri juga sudah sampaikan Ayub ini orang yang setia, yang taat kepada Tuhan, ya, tetapi dia mengalami kesengsaraan. Jadi di sini kan dibilang ia tidak membiarkan orang fasik hidup, ya, tetapi memberikan keadilan kepada orang yang sengsara. Ya, jadi ini sebenarnya kembali lagi dia ingin membalikan semua apa statement dari Ayub bahwa dia tetap masih ngotot bahwa sebenarnya Ayub ini masih ada salahnya begitu ya. Dia mau supaya dia mengingatkan kembali bahwa pandangan-pandangan dia seperti orang Yahudi bahwa orang itu diberkati ketika taat. Nah, dia akan mengalami kemalangan kalau hidupnya tidak taat, ya. Ayat ketujuh, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Ya, jadi kembali lagi bahwa ketika Ayub yang dulunya memiliki semua harta benda, kekayaan, anak, ya, martabat, nah diingatkan kembali bahwa ingat ini ya, bahwa sebenarnya apa yang kamu alami ini pasti ada sesuatu yang salah sebenarnya di dalam hidup Ayub. Ya. Ayat 8, jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Ayat 10, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ya, jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa di dalam kebebalan. Jadi mengingatkan kembali ya bagaimana hidup orang kalau yang tidak mau tidak mau diperingatkan, orang yang tidak mau mendengar nasihat orang, dia dikatakan akan mati oleh lembing dan binasa di dalam kebebalannya. Ya, ini eh, agak meninggi ya bahasa yang digunakan oleh Elihu ini ya mengenai apa nasihatnya kepada Ayub. Ayat ke-13, orang-orang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya.
Ayat 15, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicekam hukuman dan keadilan. Ya, jadi sekali lagi eh, ini ayat ke-17 bicara tentang penghakiman kembali ya kepada sahabatnya Elihu yaitu Ayub ya dikatakan eh, bahwa sebenarnya menurut pandangannya Elihu bahwa Ayub ini sudah mendapat hukuman ya. Dia disamakan dengan orang fasik ya, ya. Itu semua karena apa? Itu karena hukuman, itu karena keadilan Tuhan. Jadi dibilang Tuhan itu adil. Artinya Tuhan itu menjaga orang yang hidup benar, orang yang taat, tetapi kepada orang fasik itu kita tidak bisa lepas dari hukuman, begitu ya. Di ayat 18 dikatakan, janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Ya, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Ya, jadi kembali lagi dikatakan, saya setuju, dikatakan Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Dia penuh hikmat, ya. Seluruh dunia ini diatur oleh hikmatnya Tuhan. Semuanya yang kita peroleh di dalam dunia ini itu semuanya atas hikmatnya Tuhan. Dikatakan siapakah guru seperti dia? Artinya tidak ada orang yang bisa menasihati Tuhan karena dia sendiri itu adalah hikmat ya. Dia itu adalah semua Tuhan itu adalah pengetahuan itu sendiri ya. Siapakah yang akan menentukan jalan baginya dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang ya. Artinya memang semua ini semuanya adil yang Tuhan lakukan termasuk penderitaan Ayub ini dikatakan semuanya itu adalah keadilan Tuhan. Artinya memang dia berpendapat bahwa Ayub ini masih ada yang salah dalam hidupnya. Ayat ke-24, ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, dan jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ya, kapan waktunya Tuhan itu dikatakan pengetahuan kita tidak cukup untuk apa? Untuk menyelami, untuk memahami Tuhan. Kemarin-kemarin Pak Heri sudah bicara ya, bagaimana untuk mengenal Tuhan itu betapa dalamnya, betapa luasnya. Ya, kita tidak dapat apa mengenal tidak dapat cukup pengetahuan kita untuk mengenal Tuhan. Ya, ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut dan menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiram ke atas banyak manusia. Siapa mengerti perkembangannya, awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya. Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di atas sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubungi dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangannya. Ya, Bapak Ibu, eh, kembali lagi ya, sebenarnya Ayub ini kan orang yang cukup pengetahuannya tentang Tuhan, ya. Nah, tetapi kenapa kadang dia masih ragu begitu ya? Karena dia selalu mempertanyakan mengapa terjadi seperti ini di dalam hidupnya. Ketika dia taat, kenapa justru dia mengalami kemalangan? Kemarin Pak Heri sudah menceritakan, ya sebenarnya eh, karena dia setia ya, bukan karena alasan-alasan yang lain ya. Dan memang di situ kan seperti ada pertaruhan antara Tuhan dengan anak-anak Tuhan ya, dikatakan di situ iblis ya, bahwa dia orang yang setia, ini orang yang paling saleh gitu ya. Engkau boleh mencobai dia karena pandangan iblis bilang karena
dia memiliki semua harta, dia memiliki anak yang baik, memiliki kekayaan, maka dia pasti hormat. Tapi coba ambil ya semua harta bendanya, termasuk anak-anaknya, termasuk kehormatannya, apakah dia masih tetap setia? Ya, jadi eh, di situ kan dalam diri Ayub juga, saya pikir memang dia eh, mempertaruhkan juga ya iman dia juga di situ ya. Kenapa ya kok saya sudah begitu taat, saya sudah begitu setia, kenapa ya justru terjadi tidak seperti yang diketahui gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana Ayub hanya mengetahui tapi dia tidak mengalami Tuhan. Jadi pelajaran di sini ya, saya melihat bahwa eh, kita tidak cukup hanya mengetahui Tuhan, tapi yang lebih penting itu adalah apakah kita mengenal Dia, apakah kita mempunyai hubungan dengan Dia. Ya, jadi kalau eh, kita baca ya dari Ayub pasal yang pertama, sekarang udah sampai ayat yang ke-36, intinya sih saya melihat bahwa bagaimana sih kita mengenal Tuhan. Ayub sendiri yang sudah cukup lama hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan ya. Tapi dia mengakui bahwa dari perkataan-perkataan dia ya, sepertinya dia hubungan dia dengan Tuhan hanya sebatas pengetahuan saja, tidak berbicara tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ini pelajaran juga buat kita ya, bahwa sebenarnya kekristenan itu bukan bicara tentang kita sudah selamat, kita masuk surga, terus hidup kita diberkati, tapi sebenarnya kekristenan itu bicara tentang eh, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu lebih penting ya. Kalau kita baca juga, saya kemarin baru baca juga dari Hosea ya, Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, katakan bahwa aku sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya mungkin Tuhan itu lebih lebih memilih kasih kita, lebih memilih supaya kita lebih mengasihi Dia. Ya, kita mempunyai hubungan yang intim dengan Dia daripada daripada korban sembelihan. Ya, dari semua pemberian kita, dari semua mungkin pelayanan kita, ya, tapi Tuhan itu lebih mementingkan sebenarnya hubungan kita dengan Dia gitu ya. Bagaimana kita dalam hidup kita, kita terus mempunyai pengalaman hidup dengan Dia, ya, bagaimana yang dialami oleh Ayub ya. Jadi memang Tuhan ingin supaya kita lebih mengasihi Dia ya, daripada memberikan apa tadi dibilang memberikan sedekah, daripada semua pelayanan yang yang sudah kita lakukan ya. Nah, kita juga melihat ya bagaimana kita belajar dari Ayub ya, bagaimana eh, penderitaan dia ya, terus bagaimana hubungan persahabatan dia dengan empat sahabat-sahabatnya dan bagaimana penghakiman yang sudah diberikan oleh sahabat-sahabatnya kepada dia dan yang terakhir sebenarnya itu yaitu kita belajar mengenai siapakah Tuhan itu menurut menurut pengenalan akan Ayub ya. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau kita mengenal Tuhan, pasti kita mempunyai respon yang berbeda ya dengan sekadar orang yang hanya mengetahui tentang Tuhan ya. Kita tahu juga bagaimana eh, dari pengalaman dari pengetahuan kita ketika Tuhan memperkenalkan dirinya. Ya, kalau dari kejadian kita lihat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah pencipta, ya dia menciptakan segala eh, jagat raya ini, dia menciptakan seisi dunia ini termasuk dia juga menciptakan manusia, ya dan nah terus kedua apa? Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, ya. Jadi eh, Tuhan yang tadinya sungguh sangat jauh, tapi sekarang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, tentu hubungan kita jadi berbeda. Kita ini sebagai anaknya. Jadi dalam kita berdoa juga kita mempunyai relationship yang sangat akrab dan sangat intim. Mungkin berbeda dengan agama-agama lain ya. Tuhan itu sepertinya jauh sekali, tetapi kita mempunyai hubungan yang sangat intim ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Bapa yang di dalam dunia ini, bahwa itu sebenarnya itu adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan yang begitu sangat akrab. Nah, terus juga Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat dan sebagai anak, ya. Artinya apa? Artinya eh, Tuhan itu sesuatu yang sangat dekat. Dia itu adalah penyelamat terhadap segala masalah persoalan hidup kita, termasuk masalah bagaimana hidup kita setelah kematian kita, diberikan keselamatan. Dan terus kenapa harus ada anak ya? Karena anak itulah yang akan menyelamatkan,
yang menggantikan kita, kematian kita yang ditebus di kayu salib. Artinya apa? Artinya kita juga selain mengenal Bapa, kita juga dianggap sebagai anak-anaknya. Ya, artinya begitulah cara cara Tuhan memperkenalkan dirinya, hubungan kita ya tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang hanya mengetahui saja. Nah, terus dia juga memperkenalkan dirinya sebagai apa ya, sebagai sahabat ya. Tuhan juga memperkenalkan dirinya sahabat karena kalau kita hanya sebagai hamba, kan ada orang bilang kita ini hamba Tuhan. Hamba dengan sahabat sangat berbeda. Karena kalau sahabat itu semua rahasia-rahasia tentang Tuhan itu semua 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 kita kita diizinkan untuk mengetahui semua rahasia-rahasia Tuhan. Ya. Nah, terus apalagi dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan juga ya. Artinya kita juga harus tunduk kepada Dia. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan apakah seberapa kenal kita dengan Tuhan? Ya. eh, kita lihat ya bagaimana luasnya pemahaman tentang Tuhan, ya. Bahkan Ayub sendiri sebenarnya tidak begitu ini karena apa? Karena dia keterbatasan pengetahuan dia akan Tuhan. Ya, kalau kita baca juga di apa di pasal 28 ya, itu dikatakan bagaimana manusia tidak dapat menemukan hikmat. Digambarkan di situ bahwa seperti orang menggali dalam sebuah pertambangan, menambang emas, menambang perak, ya. Kemarin kami Komsel sharing mengenai apa maksudnya dari seperti pertambangan itu ya. Pertambangan itu kalau kita lihat kan, kalau orang nambang minyak itu eksplorasi itu pengetahuannya nggak nggak main-main, perlu eksplorasi, perlu budget sekitar mungkin miliaran, triliunan begitu ya. Nah, seperti itu juga lah sebenarnya kita memahami Tuhan itu luar biasa dalamnya, tingginya, luasnya. Kadang pengetahuan kita nggak bisa memahami hikmatnya Tuhan itu ya. Artinya Tuhan itu sangat dalam dan kasihnya itu begitu melimpah, keadilannya yang kadang tidak terpikirkan oleh kita ya. Nah, kita juga terus dalam perjalanan hidup kita, kita juga harus terus belajar mengenal Tuhan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat sangat baik, Tuhan itu sangat mengasihi kita, yang mungkin dalam pemikiran kita tidak terselami. Dan bagaimana kita melihat respon Ayub sampai dia juga nggak sanggup untuk ininya ya. Nah nanti mungkin di akhir dari kisah Ayub ini kita Tuhan juga tidak menjawab semua pertanyaan Ayub, dia hanya dibilang begini, kalau kamu jadi saya gitu ya, coba aturlah dunia ini, jagat raya ini. Ternyata dia nggak sanggup ya. Nah, di situ dia mulai kagum ya tentang Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang sangat dalam kasihnya, yang sangat tak terjangkau oleh pikiran kita. Nah, terus juga mengenai penderitaan ya. Kenapa sih kadang orang mengalami penderitaan? Saya juga kenal beberapa orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, orang-orang yang sungguh dengan Tuhan, yang hidup luar biasa untuk Tuhan. Kadang umurnya juga pendek-pendek gitu ya. Kadang mereka mengalami kesakitan, kadang mereka mengalami penderitaan, ya. Nah, saya juga pernah bertanya, kenapa ya kok seperti itu ya? Kenapa nggak sepertinya harus baik-baik saja gitu ya? Hidup, menikmati berkat Tuhan ya. Nah, memang kadang ada jawabannya memang itu sebagai materai ya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita pasti akan mengalami penderitaan. Tapi penderitaan itu bukan sebenarnya bukan sebuah masalah begitu ya. Karena ketika dibilang kita mengenal Tuhan, Tuhan itu adalah juru selamat kita, Tuhan itu adalah penolong kita, bahwa Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, sebenarnya masalah apapun, penyakit apapun sebenarnya tidak pernah jadi ada masalah. Karena apa? Karena pengenalan kita akan Tuhan. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau penderitaan itu tuh orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan dalam Tuhan, itu bisa juga dianggap sebagai materai, sebagai cap, ya. Nah, jadi pertanyaannya kalau kita ini hidup melayani Tuhan, kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak mengalami yang namanya tekanan. Sebenarnya kita ini benar-benar mempunyai hubungan sama Tuhan atau memang kita berbeda dari yang lainnya, ya. Tapi saya percaya bahwa apapun yang kita alami, kesusahan apapun, ya, itu sebenarnya memang Tuhan izinkan kita belajar untuk kita menjadi dewasa. Pak, sudah Pak Heri, itu yang bisa saya sharingkan Pak Heri, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi sekali lagi kalau kita belajar tentang Elihu,
di pasal 36 ini, bagaimana kembali Elihu memfokuskan pikiran Ayub itu kepada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan secara seksama, kata demi kata yang dipakai, itu kan sungguh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tiga sahabat sebelumnya, yang memang secara langsung menunjuk kepada Ayub. Nah, tetapi Elihu selalu menggambarkan, memperkenalkan, kalau saya boleh katakan, Ayub itu kepada Tuhan. Tuhan itu seperti ini loh. Nah, digambarkan hari ini, digambarkan Tuhan itu seperti seorang guru yang sangat bijak di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu mau mendidik kita. Seperti yang kemarin dikatakan, kalaupun engkau berbuat dosa, Tuhan juga nggak rugi apa-apa. Kalau engkau berbuat baik, Tuhan juga nggak dapat untung apapun. Nah, tapi di dalam kesemuanya itu, Tuhan itu sedang mengajar kita, mendidik kita. Nah, tinggal keputusannya itu di tangan kita. Makanya tadi ada ayat katakan, kalau mereka mendengar, di ayat yang ke-8 ya, ayat 8, 9, 10. Kalau mereka mendengar, 10 sudah 12. Kalau mereka mau mendengar, ya mereka akan mendapatkan hidup makmur, damai sejahtera kalau di terjemahan masa kini. Tapi jika mereka tidak mendengar, ya mereka menerima akibatnya. Nah, jadi Elihu itu memberikan gambaran secara umum supaya Ayub mengenal. Jadi hari ini hal yang dapat kita pelajari selain dari apa yang Pak Yosia tadi sudah sampaikan, untuk semakin kita mengenal Tuhan, untuk kita memahami Tuhan. Karena berkali-kali juga saya katakan, kan memang kita ini manusia diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Seperti yang berkali-kali juga saya sampaikan, hidup ini kan adalah rangkaian dari setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Karena seperti Pak Yakub Esra yang selalu katakan, yang berkali-kali juga saya sampaikan ulang, dalam satu hari saja minimal kita ini membuat keputusan 500 keputusan. Nah, dalam setiap situasi, kondisi, peristiwa yang diizinkan Tuhan, atas seizin Tuhan kita alami, nah tentu kan ada keputusan yang harus kita buat. Tuhan itu bagaikan seorang guru yang sedang mengajar dan mendidik kita. Tapi sekali lagi, Tuhan bukan menjadikan kita robot yang mengatur segala sesuatunya seperti apa yang ditetapkan. Tapi Tuhan mau mendidik dan mengajar kita untuk membuat keputusan yang benar. Dia bagaikan seorang guru, sekali lagi digambarkan, yang mengajar dan mendidik. Tuhan akan menyatakan, oh ini salahmu di sini, harusnya seperti ini. Nah, tapi kembali keputusan tangan kita. Tapi sekali lagi kalau tadi dikatakan, tapi kalau orang fasik itu biasanya artinya penuh kemarahan. Nah, orang kalau lagi sedang marah itu akan sulit menerima didikan. Makanya mari kita belajar untuk menguasai diri dalam setiap situasi, kondisi yang kita alami, sehingga kita bisa tenang, kita bisa membuat keputusan yang tepat, sehingga kita tidak semakin salah melangkah. Nah, hari ini kita mau terus belajar bahwa Tuhan itu digambarkan seperti guru yang hikmatnya ya seperti Pak Yosia tadi katakan, kita nggak bisa selami, tapi mari bertumbuh untuk semakin memahaminya setahap demi setahap, melalui setiap peristiwa kejadian, menguasai hati, menenangkan diri, merenung dan memahami, kemudian mengambil sebuah tindakan untuk taat, mendengar, dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena sekali lagi, kalau dari ayat 10 sampai 12 kita tahu, keputusan itu di tangan kita. Ya, dalam kasus Ayub kita tahu memang Tuhan yang menguji. Dalam artian Tuhan mengizinkan iblis, seperti Pak Yosia tadi juga singgung kembali. Karena Tuhan sangat mengenal Ayub. Tapi ketika peristiwa dan kejadian itu terjadi, kan respon daging manusia kan bisa salah. Makanya menjadi sahabat seperti Elihu yang mengingatkan lagi, apa yang kau alami
yaitu akibat dari responmu. Nah, makanya hari ini mari kembali belajar untuk kita taat. Karena sekali lagi keputusan tetap di tangan kita. Kita mau finishing well. Karena tentu sekali lagi awalnya, sekali lagi atas nasihat Elihu lah, Ayub di bawah untuk mengenal siapa Tuhan. Tapi poin penting yang saya dapatkan, selain dari apa yang Pak Yosia sampaikan hari ini, ingat, keputusan dalam hidup kita itu ada di tangan kita. Tuhan itu mendidik, mengajar kita. Kita mau taat, kita mau dengar, ya kita baik. Tapi ketika kita nggak mau dengar, ya kita harus tanggung konsekuensinya. Jadi mari terus belajar dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan. Jangan fokus dengan masalah, tapi dengar apa yang Tuhan mau dengan masalah yang Tuhan izinkan kita alami untuk mendidik kita. Karena sekali lagi hari ini digambarkan Tuhan itu seperti guru yang sedang mengajar dan mendidik kita. Oke, terima kasih, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy, nanti ditutup sama Pak Yosia. Selamat pagi, mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya tahu akan Engkau, tapi kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terlebih, kami mengalami Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup kami selalu mengalami Engkau dan mengenal Engkau lebih baik lagi. Apa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Ismoirini Tuhan, pasca operasi Tuhan, biarlah pemulihannya berjalan dengan lancar Tuhan. Engkau sertai selalu Tuhan. Biarlah keadaan di dalam tubuhnya berjalan normal kembali Tuhan. Apapun itu Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Ismoirini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa di dalam hidupnya. Apa yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Setiawan Tuhan. Biarlah Tuhan jamah hatinya Tuhan, buka hatinya Tuhan. Biar ia bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biar ia bisa mengalami Engkau Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Setiawan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang baik, kami juga berdoa untuk Ko Along Tuhan, yang saat ini mengalami gangguan di dalam saluran kantong kemihnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kesembuhan Tuhan terjadi dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya berjalan dengan normal Tuhan. Saluran kantong kemihnya Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Tidak ada kesakitan apapun Tuhan. Kami serahkan semua kesehatan Ko Along ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkehendak atas hidupnya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami selalu mengucap syukur ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Kau berkati setiap anggota Koramdeo ini Tuhan, baik itu setiap pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka Tuhan. Pelayanan mereka juga Tuhan. Kau berkati selalu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, khususnya bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan terjadi di atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya dari presiden hingga staf dan jajaran terbawahnya Tuhan. Engkau kasih roh takut akan Engkau Tuhan, setiap keputusannya Tuhan diambil daripadamu, datang daripadamu Tuhan, terjadi atas kehendak-Mu Tuhan, setiap bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari pagi ini Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu.
Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang ada di Koram Deo ini ya Bapa. Kiranya hari demi hari kami semakin bertambah pengetahuan, pengenalan kami akan Kau ya Bapa, agar kami juga boleh merespon sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa terhadap masalah-masalah, terhadap persoalan-persoalan, terhadap kesengsaraan yang mungkin kami alami ya Bapa. Kami tetap setia, kami tetap percaya akan janji-janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong hidup kami. Berkati kami Bapa yang semua yang ada di Koram Deo ini, Kau berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi Pak Heri. Pagi, Pak Le. Koko aku meninggal Pak Heri kemarin. Oh iya ya, terus penanggungan di Di Yayasan